aktivitas dari mulai fi lailatul Jum'ah, dari mulai di malam Jumat, illa fi waqtil salatul isra fi yaumil sabt. Dari mulai di malam Jumat sampai setelah selesainya salat Isra di hari Sabtu. Tahu salat Isra? Salat Isra itu setelah duha apa sebelum duha kira-kira? Yang benar nih, ada yang belum, ada yang setelah nih. Setelah atau sebelum duha kira-kira Isra? Sebelum duha itu ada salat sunnah Isra. Maka dari itu hadirin, Imam Ahmad mengatakan ruh-ruh yang sudah terkubur saat ini itu dari mulai malam Jumat dia beraktivitas. Ruh itu keluar daripada kuburnya, menghampiri rumah para anak dan menantunya, menghampiri rumah keluarganya. Ibarat kata, kalau kata kita itu mentaruh daripada satu bejana. Kalau bejana itu ibarat kata seperti nampan, ditaruh di tengah-tengah di depan rumah kita. Nanti di hari Sabtu sebelum masuk Isra, itu ruh melihat nampan tersebut, apakah terisi atau tidak nampan tersebut. Imam Ahmad mengatakan berziarah di hadal makbarah, sebaik-baiknya kita itu berziarah di hari Jumat. Kenapa? Karena di hari Jumat tersebut ruh-ruh itu sedang mengharap kehadiran aku dan kalian para keluarga. Bahkan para ulama mengatakan, maka kita tahu, antum kalau ziarah ke pemakaman Banten, antum ziarah ke pemakaman para aulia, pemakaman para wali, pemakaman para orang-orang saleh, itu di kuburnya nggak pernah ada yang namanya bunga-bunga atau taburan-taburan kembang-kembangan yang pasti masih segar. Salah satu kitab juga ngebahas itu bunga. Kalau kita taruh di kuburan, kita taruh di pemakaman, itu bunga sampai layu 70.000 satu bunga itu memohon ampun untuk jenazah yang ada dalam kubur. Maka kita kalau punya orang tua nggak ada, ya udah meninggal, tiap Jumat habis sholat Jumat, kalau sempat pagi ya pagi, nggak sempat pagi pada Jumat, nggak sempat pada Jumat ya di malam Jumatnya, di malam Sabtunya bisa sore berangkat, datang bawa kembang, bawa bunga, taburin bunganya setiap minggu. Jangan sampai pernah kosong di atas kuburnya itu nggak ada bunga. Kenapa? Kita nggak sempat ngedoain. Itu malaikat melalui daripada bunga tersebut memintakan ampun satu lembar bunga, satu buah bunga, bukan satu buah bunga setangkai, satu bunga pecahannya itu 70.000 malaikat setiap hari memohon ampun kepada jenazah tersebut. Maka kita ziarah ke makam Empang, kita ziarah keluar Batang, kita ziarah ke Kuitang, kita ziarah kemana-mana, pasti kita lihat pemakaman para aulia, isinya pasti ada bunga. Dan pasti bunganya segar-segar, karena setiap minggu bahkan 3 hari sekali bunga yang sudah ada diangkat ganti bunga baru. Kenapa? Karena begitu luar biasanya dari satu bunga itu memohon ampun kepada si jenazah tersebut. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, orang yang udah meninggal dunia itu semuanya kalau kita tahu itu mereka minta dihidupin lagi, walaupun 1 detik, walaupun 1 menit. Buat apa orang yang sudah wafat, sudah terkubur dimintakan hidup lagi? Bukan buat sholat, bukan buat minta maaf, bukan buat ketemu sama tetangga minta ridhonya, minta maafnya, bukan buat pergi haji, bukan buat umroh, bukan dia buat sholat, bukan buat apapun. Mereka semua meminta kepada Allah untuk dihidupkan 1 detik, 1 menit. Tujuannya cuma 1. Apa tujuannya? Bangun untuk bersedekah. Karena dengan sedekah tersebutlah amal yang akan dia bawa kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala, meringankan daripada segala macam dosa-dosa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah masuk ke dalam kubur, hari itu sudah selesai. Ibu yang punya anak, bapak yang punya keluarga akan kita tinggalkan semuanya. Antum yang punya harta, tahta, jabatan, kedudukan, semuanya akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Apa yang mau kita cari hidup? Apa yang mau kita cari kalau bukan ridha Allah? Apa yang mau antum cari kalau bukan persiapkan waktu kita untuk berjumpa kepada Allah? Saya sampaikan kepada hadirin, cepat atau lambat
Di rumah kita itu pasti ada tenda kayak begini, pasti ada bendera kuning yang terpasang. Cepat atau lambat. Siapa? Kalau enggak diri kita, keluarga kita. Cepat atau lambat, ingat-ingat di kalimat. Cepat atau lambat di rumah kita akan terjadi pemasangan tenda dan akan datang keranda dan akan tiba tempat pemandian jenazah dan akan ada satu jasad di rumahmu yang terbujur dalam keadaan kaku saat itu. Cepat atau lambat. Apa yang mau kita cari lagi? Kalau kita sudah dekat sama Allah, apapun yang antum inginkan urusan dunia pasti dikasih sama Allah. Kalau kita sudah mendekatkan diri kepada Nabi, mendapat pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat itu pandangan tersebut akan memberikan apa yang engkau butuhkan di dunia ini. Jadi kita nggak perlu minta sama Allah, ya Rabbi, aku pengen jadi orang kaya, nggak perlu. Ya Rabb, aku pengen punya tahta, jabatan, kedudukan, nggak perlu. Ya Rabb, aku pengen seperti ini, tidak perlu. Pengen itu semua nggak perlu diucapkan sama Allah. Cukup syaratnya dua, apa? Deketin perintahnya, jauhi larangannya. Apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi keinginan kita, Allah sudah tahu dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sulit kita menyampaikan kepada Allah, Rabbi, itu nggak mudah. Saya berangkat dari Indonesia, saya meninggalkan Indonesia tahun 2009, Bu. Saya berangkat ke Hadramaut, saya berangkat ke Yaman. Sampai di Yaman saya nggak pulang sekitar 5 tahun. 2014 saya pulang ke Indonesia. Ketika saya pulang ke Indonesia, di saat itu tiba-tiba saya dikawinin, saya dinikahi. Nggak kenal sama perempuan itu, nggak tahu bibirnya ada apa enggak, saya nggak tahu. Hidungnya mancung apa pesek, saya nggak tahu. Tapi begitu ijab kabul, saya melihat alhamdulillah abah saya paham.